Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para ustazah, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghirup udara pagi yang sejuk, masih diberi kesempatan merasakan segarnya air wudu, dan juga masih diberi kesempatan untuk menambah amal-amal soleh dan menambah amal ibadah serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, berbagai macam amal soleh Allah bukakan di hadapan kita semuanya, mulai dari menyempurnakan wudu, langkah menuju masjid, doa masuk masjid, kemudian sholat sunnah, dan yang terbesar adalah sholat subuh secara berjamaah, kemudian zikir setelah sholat. Dan alhamdulillah sekarang kita duduk bersama di sini untuk bersama-sama belajar, bersama-sama mengkaji pelajaran-pelajaran dalam Islam, yang khususnya pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mengkaji kitab Asyratus Sa'ah, yaitu tanda-tanda kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, membahas kitab tentang tanda-tanda kiamat, di mana kita lebih banyak membahas tentang sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisi tentang berita-berita gaib tentang masa depan, apa yang akan terjadi. Walaupun sebagian besar dari tanda tersebut sudah terjadi dan sudah selesai, dan sebagian besar lagi sudah terjadi dan masih berlangsung, maka bagi kita semuanya, apa yang sudah lewat dan terjadi itu merupakan bukti dan tanda kebenaran berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat dulu beliau menyampaikan di hadapan para sahabat, maka apa yang beliau sampaikan merupakan tanda-tanda kiamat yang belum terjadi, dan puluhan jumlahnya sudah terjadi di masa kita. Itu artinya harusnya menjadi bahan renungan kita semua, bahwasanya apa yang disampaikan Rasulullah dulu di zaman para sahabat Nabi belum terjadi, sementara di masa kita sudah menjadi sejarah yang sudah berlalu dan sebagiannya sedang berlangsung. Maka dengan mengkaji kitab ini, mudah-mudahan merupakan bagian dari bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membuktikan cinta kita kepada beliau bukan dengan melakukan amalan-amalan yang justru beliau larang, amalan-amalan yang tidak beliau ajarkan. Tapi salah satu dari bukti cinta kita kepada beliau, salah satunya adalah
At-tasdiqu bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengkaji kitab ini bagian dari at-tasdiqu bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikuti dari awal sampai hari ini, kajian kitab ini yang didominasi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada sebagiannya diselingi dengan ayat-ayat Al-Quran. Namun kita tahu bahwa ayat-ayat Al-Quran lebih bersifat global jika dibandingkan dengan hadis Nabi yang bersifat rinci. Dan tanda-tanda kiamat mayoritas dalam kitab ini diambil dalil-dalilnya dari hadis-hadis sahih yang dikumpulkan oleh penulis buku atau kitab ini. Maka berarti kita belajar kitab ini sekaligus mengetahui al-akhbar, berita-berita yang disampaikan Rasulullah lalu membenarkannya. Kemudian juga agar kita bisa mengambil sikap dari tanda-tanda kiamat khususnya yang sedang kita alami dan berlangsung di tengah-tengah kita ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kitab Asyratus Sa'ah. Pada pertemuan terakhir kita sudah sampai pada poin yang ke-25, yaitu zuhurus syirki fi hadhil ummati, merajalelanya kesyirikan di tengah-tengah umat Islam. Ini sudah selesai. Dan masuk poin yang ke-26, yaitu zuhurul fahsyi wa qati'atur rahimi wa su'ul jiwari. Di antara tanda-tanda kiamat itu adalah meluasnya, merajalelanya kekejian dan pemutusan tali silaturahim serta buruknya interaksi dengan tetangga. Ada 3 poin di sini. Meluasnya, merajalelanya atau banyaknya kekejian, lalu terputusnya tali silaturahim dan buruknya kehidupan bertetangga. Saya jelaskan dulu Bapak Ibu jamaah sekalian dalam catatan kaki al-fahsyu, karena tadi zuhurul fahsyi. Yang dimaksud dengan al-fahsyu atau kita menyebutnya fahisyah, al-fahisyah, kekejian. Qala Ibnul Athir, berkata Ibnul Athir, ini dikutip dari kitab An-Nihayah. Yang dimaksud al-fahisyah atau al-fahsyu huwa kullu ma yashtaddu qubhahu minadh-dhunubi wal ma'asi wa katsiran ma taridul fahishata bima'na zina. Jadi al-fahisyah atau al-fahsyu itu adalah setiap apa saja yang keburukannya itu sangat besar. Yashtaddu qubhahu, setiap apa saja yang sangat buruk, minadz-dzunubi wal ma'asi, dari dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Kita tahu bahwa dosa, maksiat itu keburukan, tapi kalau ada kalimat fahisyah itu artinya keburukan atau dosa, maksiat yang paling buruk atau sangat buruk sekali. Sangat keras keburukannya. Dan kebanyakan yang dimaksud dengan al-fahisyah adalah bimakna zina, yaitu dengan makna zina. Artinya kata-kata al-fahsyu atau al-fahisyah sering dimaknai artinya zina. Sebagaimana Allah nyatakan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu fahisyah, kekejian, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan yang dipilih. Maka tanda kiamat poin nomor 26 ini artinya banyak kekejian, terutama banyaknya perzinahan. Walaupun dalam bab ini ketika saya baca tidak ada pembahasan tentang zina, berarti al-fahisyah atau al-fahsyu di sini adalah keburukan yang sangat, dan ini bersifat umum, apa saja keburukan dari dosa dan maksiat yang sangat buruk sekali.
Ada beberapa hadis yang disampaikan oleh penulis dalam kitab ini. Yang pertama, rawa al-Imam Ahmad wal Hakim an Abdullah bin Amr, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim. Berarti kalau Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad, dan Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, ya. Dan keunikan dari kitab Musnad adalah hadisnya itu disusun berdasarkan atau klasifikasinya berdasarkan nama sahabat, ya. Kalau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim atau yang dikenal dengan Sahihain, maka itu adalah kumpulan hadis-hadis sahih saja. Adapun kalau Sunan, ada 4 di antara yang terkenal, sebenarnya lebih dari itu, tapi yang terkenal adalah Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Nasai. Kalau kitab Sunan itu dibagi per bab-bab. Sementara kalau Musnad itu pengelompokan kitab hadis berdasarkan nama sahabat. Misalkan hadis dari Abu Bakar, isinya hadis dari Abu Bakar semua. Kemudian hadis dari Abu Hurairah semua. Nah, Imam Ahmad modelnya begitu. Maka hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yadhharal fahsyu wa tafahushu wa qati'atur rahimi wa su'ul mujawarati. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat. Maksudnya bila ada kata-kata tidak akan terjadi itu bukan berarti kiamatnya diurungkan, ya, bukan. Tapi maksudnya bersyarat, karena ada di berikutnya ada kalimat hatta, la taqumus sa'atu, tidak akan datang kiamat hatta, sampai yadharal fahsyu wa tafahushu wa qati'atur rahimi wa su'ul mujawarati. Kiamat tidak akan terjadi sebelum merajalelanya kekejian. Di sini ada fahsyu, tafahush, dibagi menjadi 2. Jadi fahsyu ini perbuatan keji, kalau tafahush perkataan yang keji. Salah satu tanda di antara tanda-tanda kiamat, kalau sudah banyak orang melakukan perbuatan keji termasuk zina di dalamnya, dan juga perkataan-perkataan yang kotor, yang keji. Kalau ini sudah banyak, maka kiamat itu sudah sangat dekat. Dan juga pemutusan tali silaturahim. Ini kita bahas di Masjid Al-Ikhlas ini pada kitab Al-Kabair tentang dosa besar memutus tali silaturahim. Sudah lebih detail di sana, ya. Namun pada intinya qati'atur rahim ini lebih fokus kepada pemutusan tali hubungan kekeluargaan. Artinya dengan orang-orang yang ada hubungan darah atau ada hubungan nasab. Ya. Artinya memutus hubungan di antara orang-orang yang ada hubungan darah, antara anak dengan bapak ibu, antar saudara kandung, antara keponakan dengan paman, antar sepupu dan lain-lainnya. Maka di antara tanda kiamat itu adalah banyaknya pemutusan tali silaturahim dan juga buruknya kehidupan bertetangga. Nanti akan kita bahas penjelasannya sekilas dari beliau penulis. Kita lanjutkan dulu dalam riwayat yang lain. Warawa at-Tabrani fil Awsat an Anas, dan diriwayatkan hadis ini oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat dari Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyratis sa'ati al-fahsyu wa tafahhushu wa qati'atur rahimi. Sebagian di antara tanda-tanda kiamat adalah perbuatan keji dan perkataan keji dan pemutusan tali silaturahim. Ya, hampir sama dengan yang hadis pertama, hanya saja tidak dicantumkan, yaitu buruknya kehidupan bertetangga. Tambahan lagi, wali Imam Ahmad Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala
Dan hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW, beliau bersabda, inna baina yadayi sa'ati qat'ul arham, dan di antara tanda kiamat, sebelum terjadinya kiamat, adalah terputusnya tali silaturahim. Ini ada penjelasan satu paragraf dari penulis. Wa qad waqa'a ma akhbar bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh apa yang dikabarkan, yang diinformasikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terjadi pada hari ini. Fantashara al-fahsu baina katsirin minan nas, ya, ghaira mubalina bittahadduts bima yartakibuna min ma'asi. Sudah tersebar luas sekali kekejian di antara atau di tengah-tengah kebanyakan manusia, dan mereka tidak peduli dengan itu semua, atau tidak peduli ketika mereka itu berada dalam maksiat-maksiat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kemaksiatan begitu luas, merajalela. Dan yang lebih parahnya lagi adalah orang merasa biasa dengan maksiat, ya, tersebar dan dibantu dengan adanya teknologi informasi, adanya gadget, adanya sosial media, maka keburukannya semakin luas lagi. Sebagai contoh saja, berapa banyak video-video pendek, kadang-kadang isinya suami istri, tapi si suami memamerkan kecantikan istrinya, dan itu bangga. Kalau kita renungkan, kita pikir-pikir, kalau saja seorang suami rela istrinya dipamerkan dan dilihat oleh jutaan mata laki-laki lain, ini menunjukkan keburukan yang luar biasa. Sudah hilang rasa malu dari para wanita, dan sudah hilang rasa cemburu dari para suaminya. Dan itu sumber keburukan yang luar biasa. Kemaksiatan, terutama perzinahan, sudah biasa, ya. Kalau dulu orang itu selingkuh sembunyi-sembunyi, sekarang malah terus terang-terangan. Ini ngerinya di situ, Pak. Dan itu sudah menjadi tren gitu. Sepertinya tidak rame kalau nggak ada perselingkuhan. Sampai-sampai selingkuh diartikan selingan dari keluarga utuh gitu, nauzubillah, ya. Jadi sampai dipelesetkan seperti itu, bahwa keluarga-keluarga yang utuh saja, yang nggak ada masalah, kalau nggak ada perselingkuhan sepertinya nggak asik. Ini pada hari ini, Pak, ngerinya seperti itu. Dan yang membuat sedih adalah banyak dai-dai, banyak penggerak-penggerak, pegiat-pegiat dakwah yang menyampaikan kemakrufan, memerintahkan kepada yang makruf, tapi sedikit sekali yang mencegah dari kemungkaran. Ini salah satu rupanya yang membuat musibah atau menjadi sebab musibah di negeri ini, yang terus beruntun, ya, berita-berita kekinian. Musibah bukan hanya musibah bencana alam, tapi juga termasuk musibah ekonomi. Kalau ngikuti grup-grup, bukan hanya grup bisnis saja, sampai grup peternak ayam itu pada sambat bahwa banyak yang berat sekarang ini. Segalanya mahal, kemudian juga penjualan menurun di semua bidang, ya. Karena harga-harga melonjak, lalu daya beli menurun, sehingga banyak usaha yang drop. Ya, ini salah satu juga bentuk ujian dan musibah yang Allah timpakan. Maka kalau kita renungkan, salah satunya adalah begitu meluasnya, merajalelanya kemungkaran. Sementara orang-orang yang nahyu anil munkar sangat sedikit, bahkan kalau ada yang vokal malah ditangkap. Ya. Malah kalau ada kelompok yang berani untuk mencegah kemungkaran, malah dibubarkan begitu. Padahal itu adalah bentuk pertolongan kepada bangsa dan negara ini. Ketika ada orang-orang yang komit dan berani tegar untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran. Tapi rupanya kemungkarannya terlalu besar, sehingga orang-orang yang mencegah kemungkaran justru ditangkap, dibubarkan, dan lain-lainnya. Ini sesuatu yang menyedihkan dan memprihatinkan bagi kita semuanya. Maka setiap dari kita harus ambil bagian sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bila
kapasitas dan jangkauan kita ini hanya keluarga, kita usahakan maksimal amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah keluarga kita. Cegah secara maksimal kemungkaran-kemungkaran dalam rumah tangga. Jangan sampai ada istri, anak-anak kita yang berbuat syirik. Ini nomor satu, kemungkaran yang paling mungkar, kesyirikan, menyangkut hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada istri, anak-anak perempuan yang masih membuka aurat, monggo bapak-bapak dicegah ini kemungkaran, dijelaskan dengan cara yang terbaik, dinasehati. Ini kemungkaran yang kita sanggup untuk merubahnya sesuai dengan kemampuan kita. Yang punya usaha, kemudian punya karyawan, ini punya kekuasaan. Memang tidak harus dipaksakan, tapi wajib disampaikan. Tentang sholatnya, kalau ada yang buka auratnya, atau kemaksiatan lainnya, maka ada kesempatan di sana. Siapapun yang punya kesempatan, peluang, atau sekaligus berupa amanah jadi ketua, ini akan ada dimintai pertanggungjawaban. Hadis tentang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang orang-orang yang dipimpinnya. Ini ternyata berlaku dalam dunia apapun, dalam masalah kepemimpinan apapun. Apakah dia seorang pemimpin negara, ini paling besar karena yang dia pimpin banyak sekali. Dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah terhadap yang dipimpinnya. Kalau satu negara, maka pertanggungjawabannya besar. Tapi ternyata hadis itu juga berlaku bagi pemimpin apapun. Seandainya ada di antara kita punya komunitas goes dan jadi ketuanya, akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah anggotanya ini sudah sholat semuanya? Apakah ada yang maksiat terus dibiarkan sama ketuanya? Ketua komunitas, ketua klub, ketua takmir, ketua yayasan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya bedanya adalah besar kecilnya tanggung jawab tersebut. Maka kalau kita ingat seperti itu, ya Allah, tidak ada orang yang ambisi dengan kepemimpinan. Justru kalau diangkat jadi pemimpin tuh mau mikir, tanggung jawab saya besar. Diberi amanah, punya karyawan berapapun, walaupun 2 orang, 3 orang, akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya tanggung jawab di situ. Nah, maka setidaknya nahyu anil munkar, mencegah kemungkaran, kita lakukan sesuai kapasitas dan kemampuan kita masing-masing di sekup yang kita kuasai. Bila kita masing-masing diam, tidak ada yang mencegah kemungkaran, sehingga kekejian ini merajalela, maka banyak musibah-musibah yang Allah timpakan kepada kita semuanya, na'udzubillah. Maka ini memang sudah sunnatullah bahwa di antara tanda kiamat itu banyaknya kekejian dan merajalela di tengah-tengah kita. Kemudian juga ditambah lagi dengan waqati'atil arham, terputusnya tali silaturahim. Fal qaribu la yasilu qaribahu bal hasala bainahum at-taqatu'u wat tadabur. Patamurrus syuhur was sunun wa hum fi baladin wahid fala yatazawaruna wa la yatawasaluna. Hadza la syakka annahu min dha'fil iman. Nah, ini juga Pak perlu jadi perhatian kita semuanya. Pemutusan tali silaturahim dengan keluarga kita, dengan kerabat kita, sehingga tidak tersambung antara yang satu dengan yang lain. Bahkan akhirnya di sini dikatakan saling memutuskan hubungan dan saling membelakangi, artinya saling menjauh. Ya. Sehingga berlalu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dan mereka di satu kampung tapi nggak akur. Pada hari ini banyak Pak seperti itu. Pemutusan tali silaturahim bukan hanya adanya perselisihan dan permusuhan, tapi kita tidak pernah kontak sama sekali, membiarkan dan tidak peduli dengan kerabat-kerabat kita. Coba kita punya list setidaknya siapa saja kerabat-kerabat kita dan siapa yang belum pernah kita sapa, nanya kabar, atau walaupun hanya lewat telepon. Maka pada hari ini berapa banyak orang yang meremehkan perkara ini.
memutus tali silaturahim, ada sedikit masalah, lalu masing-masing ego mempertahankan egonya untuk memulai menyambung, sepertinya gengsi. Ya, ada masalah kadang sama adiknya, sama kakaknya, sama pamannya, masing-masing egois. Kalau saya ngontak duluan, wah, di mana harga diri saya? Biarkan dia nyapa saya dulu. Kalau dia nggak nyapa sampai mati, saya nggak akan nyapa. Nauzubillah. Ini banyak Pak pada hari ini. Dan itu bisa bertahun-tahun, padahal jaraknya dekat. Nggak pernah saling mengunjungi, nggak pernah saling telepon, gara-gara masalah-masalah yang kecil kadang-kadang. Nah, ini termasuk kadang-kadang kelengahan kita. Betul kita rajin sholat berjamaah ke masjid, rajin baca Quran, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, banyak sedekah, tapi kelolosan kita memutus tali silaturahim, ini besar sekali Pak, dosanya sangat besar. Kadang-kadang di situ kita terjatuhnya. Dan ini menjadi tanda di antara tanda-tanda kiamat jika banyaknya orang memutus tali silaturahim. Dan ini tidak diragukan lagi, wa hadza la syakka annahu min dha'fil iman, ini menunjukkan tidak ragu lagi karena lemahnya iman. Kalau orang itu kuat imannya, pasti takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dosa, salah satunya memutus tali silaturahim ini. Kemudian yang ketiga, wa amma su'ul jiwari fahaddatsa anhu wala haraj fakam min jarin la ya'rifu jarahu wala yatafaqqadu ahwalahu. Adapun buruknya kehidupan bertetangga, maka ini sudah tidak diragukan lagi, jelas banyak terjadi pada hari ini. Berapa banyak tetangga yang tidak kenal tetangga sebelahnya. Kalau dalam kehidupan di masyarakat kampung, biasanya lebih akrab Pak ya dengan tetangga. Ada sisi positifnya, yaitu akrab antar tetangga, tahu detailnya, tapi sisi negatifnya biasanya banyak gesekan. Nah, orang-orang sekarang, ya kita introspeksi diri kita saja. Kita pinginnya tinggal di perumahan yang sepi, nggak rame, nggak ada hiruk pikuk, urusan dewe-dewe. Nah, kebanyakan orang memilih sekarang seperti itu. Kalau bisa perumahan ini, tiap orang nggak usah ya ngurusin sebelah kiri kanan, sehingga akhirnya kadang-kadang nggak kenal dengan tetangganya. Kalau perumahan-perumahan menengah ke bawah masih mending Pak. Kalau perumahan-perumahan elit, rumahnya besar, dipagar besi, pagar lagi sama fiber, tutup rapat, masing-masing mengurus urusan diri sendiri, maka sehingga ada tetangga yang tidak kenal tetangganya, bahkan di sini dikatakan tidak tahu keadaannya. Maka pada hari ini banyak terjadi dengan alasan itu urusan orang. Kalau kita terlalu banyak ngurusin orang, nanti ya banyak masalah. Mending ngurusi diri sendiri. Ya betul, mengurus urusan orang jelek, tapi urusan apa dulu? Kalau urusan yang harus kita urus dalam rangka membantu, ya menolong dan sebagainya, justru harus kita lakukan. Tapi sudah menjadi tren di perumahan-perumahan, apalagi perumahan elit, tidak saling mengenal. Bahkan saya pernah berkunjung di Surabaya, ini bukan di perumahan, hanya di perkotaan gitu. Berkunjung ke seorang teman, kemudian cerita, rumah sebelah ini Ustadz, dulu penghuninya cuma satu orang, sama anjing. Dia orangnya sendirian, nggak punya keluarga, dan sama anjingnya. Itu sampai berbulan-bulan meninggal, anjing-anjingnya nggak ada yang tahu. Jadi orang tuh berpikirnya kok sepi ya, ini kenapa ya? Terus penasaran, hanya didobrak, ternyata sudah jadi tengkorak Pak. Bayangkan Pak, tetangganya meninggal, nggak tahu, anjingnya mungkin nungguin di situ mati juga, nggak ada yang ngasih makan. Nah, itu luar biasa Pak, Masya Allah. Tetangganya meninggal nggak tahu, apalagi tetangganya sakit, apalagi tetangganya kelilit utang, tambah nggak tahu. Nah pada hari ini seperti ini faktanya. Ya kita coba berusaha untuk mengenal, walaupun di perumahan sering-sering muncul keluar. Ya, walaupun tidak ikut kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin ritual, yang mungkin tidak kita ikuti, tapi bukan berarti kita membuat gap dengan tetangga-tetangga kita. Wah, saya ini nggak bisa ikut ritualnya karena ini bid'ah, karena ini akhirnya nggak pernah nyapa, nggak pernah muncul.
kerja bakti tidak pernah ikut. Nah, ini juga harus kita rubah. Ya, setidaknya ketika tetangga kita mau keluar rumah kita sapa. Ya, ya ada baiknya juga ada grup 1 RT gitu, tidak masalah. Selama yang pembahasannya adalah pembahasan yang bagus-bagus supaya saling mengenal. Maka di antara tanda kiamat itu buruknya kehidupan bertetangga sehingga antara yang satu dengan yang lainnya tidak saling mengenal. Dan juga antara yang satu dengan yang lainnya tidak saling mengetahui keadaan sehingga tidak ada pikiran untuk saling membantu di antara mereka. Nah, maka waqad naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an adzal jar. Dan Rasulullah juga mengingatkan kepada kita bahwa menyakiti tetangga itu termasuk dosa besar. Bila bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan pernah menyakiti tetangganya. Pak, menyakiti itu bukan hanya melukai badannya, ya. Termasuk juga menyakiti tetangga itu kadang-kadang dengan musik yang sangat keras. Apalagi musiknya itu sampai bikin rontok kacanya gitu ya. Sekarang kan lagi tren ya Pak itu Pak, sound system yang dibawa truk, kalau dibunyikan itu sampai rontok ke rumahnya ya. Dan itu banyak Pak orang yang kadang-kadang nyetel musik itu pakai salon besar bawanter gitu ya, padahal yang dengerin dia sendiri gitu ya. Saya lewat di depan rumahnya, yang dengerin dia di sebelah salonnya, tapi akhirnya satu RT denger semua dan tidak semuanya orang suka ya. Nah, ini juga harus hati-hati. Kalau kita mau dengar sesuatu sekiranya tidak mengganggu orang lain, dengar sendiri. Nah, ini pada saat ini banyak orang yang tidak sadar telah menyakiti tetangganya dengan mengganggu suara-suara yang berisik ya. Bisa jadi juga mengganggu tetangga itu ya dengan cara membuang sampah di depan halaman tetangga dan lain-lain. Banyaklah, banyak sekali ya. Bahkan ada sampai tetangga itu tidak suka suara burung. Nah, ini juga kadang-kadang lepas kontrol ya. Orang senang burung, burungnya ada 20 berkicau semua. Tidak semua orang suka. Tapi masih wajar kalau burung suaranya kecil gitu ya. Tapi ada orang itu yang benci suara burung. Gimana caranya Pak? Ini harus ngomong dulu mungkin ya. Masya Allah. Jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, ini poin nomor 26. Di antara tanda kiamat itu banyaknya kekejian dan juga pemutusan tali silaturahim dan juga buruknya hidup bertetangga. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya dari fitnah-fitnah akhir zaman dan juga dari segala musibah-musibah di akhir zaman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.